Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian, Senin 26 Juli. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Semoga hari ini kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat karunia-Mu bagi keluarga dan komunitas kami. Karena melalui keluarga dan komunitas kami mengalami kasih, iman, dan pengharapan akan Engkau. Semoga keluarga dan komunitas kami menjadi penyemaian benih-benih rahmat dan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga keluarga dan komunitas kami menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi saluran rahmat-Mu bagi sesama. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 13, ayat 31 sampai 35. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengatakan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat bagi saudara-saudari gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Hidup Kristiani dapat dipandang sebagai proses untuk menjadi sahabat baik dengan Allah maupun sesama. Secara alami, sahabat-sahabat pertama dan terdekat kita adalah anggota keluarga kita, terutama ayah ibu atau papa mama, dan kakek nenek atau oma opa. Karena merekalah kita menerima hidup dan segala bentuk yang kita butuhkan untuk menjadi manusia dewasa, baik jasmani maupun secara rohani. Melalui ayah, ibu, kakek, nenek, kita dapat mengenal Allah. Sehingga pada akhirnya kita juga dapat bersahabat dengan Allah dan sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria.
atau kakek dan nenek Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak banyak yang bisa kita ketahui dari kitab suci tentang kehidupan Santo Yoakim dan Santa Ana. Namun, dari tradisi suci Gereja Katolik, kita dapat mengetahui, meyakini sebagai orang tua dari Bunda Maria. Mereka telah menjalankan tugas panggilannya sebagai penyalur kehidupan, baik secara langsung kepada Bunda Maria maupun secara tidak langsung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Gereja Katolik menghormati mereka sebagai orang-orang suci. Sebagaimana kita juga menghormati orang tua kita, bapak ibu, papa mama, kakek nenek, dan oma opa, sebagai orang-orang suci dengan segala hormat dan bakti kita, mengingat jasa-jasa mereka bagi kita, yang rasanya tidak mungkin kita bisa membalasnya, seluruh kebaikan orang tua kita, dari kita masih di dalam kandungan, sampai akhirnya seperti ini kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita dapat menikmati kesehatan yang baik, berkah materi dan martabat keluarga, kita perlu berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ayah, ibu, papa, mama, kakek, nenek, oma, opa kita, yang telah menyalurkan hidup dan memberikan kualitas-kualitas itu kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita syukuri atas rahmat anugerah kehidupan yang telah diberikan papa mama kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Karena merekalah kita bisa hidup seperti sampai hari ini. Maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Kita doakan mereka yang masih hidup supaya diberikan kesehatan selalu. Yang sudah meninggal, mari kita doakan juga supaya mereka bahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita juga adalah penyalur kehidupan. Entah kita ini sebagai orang tua, bapak, ibu, secara rohani, atau kita sebagai anggota gereja yang mesti menyalurkan semangat spiritualitas gereja kepada para penerus kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, cucu kita, dan siapapun yang kita jumpai yang menjadi anggota keluarga selama kita hidup di dunia ini. Ayah, ibu, saudara kami cinta, teman dan orang lain kami cinta. Kami saling membantu karena cinta, di dalam apa saja saling cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, secara khusus yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.